Ini Liquid tadi kan iya, hampir, bener. ya kan? Nggak bisa kan? Tapi ini adalah match point, ingat Liquid gak ada lagi kesempatan. Berangkat dari upper bracket, apakah dia mampu bertahan di lower? Atau bahkan sebaliknya. Oh, jadi kita tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Let's go ya. Ini match point untuk Bigetron by Vitality. Satu langkah lagi, atau satu game lagi yang mereka butuhkan untuk melaju ke final lower bracket. Dan tim Liquid, mereka harus ekstra berjuang eval di waktu yang sangat singkat untuk mencuri poin. Sementara itu, tabrakan sudah mulai terjadi Bigetron. Mereka udah bermain secara agresif. Oke, agresivitas yang sangat... Lihat permainan dua orang ini. Dia main-main ke jungle. Iya, bergandengan, dia rotasi bersama-sama. Tapi benar-benar Nile memaksa mendapatkan first blood dan Nile. Jungler berdarah dingin berhasil mendapatkan first blood-nya. Iya, ini udah jadi makanan Fanny ya. Modal utama lagi untuk Fanny early game. Tapi ternyata Fanny-nya masih mau lebih. Dan ingat, ada histori yang lumayan cukup banyak untuk Nile ketika dia terlalu agresif. Yap. Ini dia Fanny dengan Emblem Assassin juga ya. Bersama dengan Swift dan juga satu Lethal Ignition yang dibawakan. Sementara itu masih dengan Trill dan juga Emblem Marksman bagi seorang Leomord-nya Kevin. Dan di sisi lain ada Pull Yourself Together. Untuk bagaimana nantinya Finn bisa lebih aktif lagi untuk bisa menggunakan flickernya. Karena ternyata lebih cari dari Wilderness Blasting ya untuk Leon nih. Lebih cari movementnya juga nih. Dibanding nyari Pull Yourself Together-nya. Ini kalau gue lihat dia bisa dapetin turtle pertama untuk Fanny-nya. Wah, ini berat untuk Liquid. Iya. Dan harusnya sih enggak. Kenapa enggak? Pertama mereka punya Chow, mereka juga punya Lunox, ditambah lagi di sana udah ada Ubi Ungu, ada Popheus. Jadi harusnya Nile nggak bisa sih untuk kontes dapetin turtle. Tapi kalau memang bener berani turtle Nile, riskannya entah dapat turtle atau dia kehilangan purple buff ya, keuntungan dapat turtle dan dia selamat pulang. Iya. Tapi ini bakal dilamain dulu sih sama Bigetron. Harusnya mereka bakal coba untuk tarik ulur sampai Nile-nya selesai dengan purple buff dan join ke area turtle. Dipaksa. Pinnya berada di level 4. Sekarang ini ul. Sedangkan Leonie-nya masih berada di level 3. Dia bakal tidak masalah Tsunami Slave. Target menuju ke arah belakang. Kevin masih melakukan 2 point kill. No power of retribution. Aran mencoba untuk fokus menuju ke arah Nile. Itu dia Ubi Ungu. Bakal coba untuk memegang Nile. Flicker bakal dikeluarkan begitu saja. Nile tertinggal. Tapi nampaknya nggak ada jalan untuk pulang. Seorang Aran bisa selamat dari GG yang dilakukan pada pasukan dari Bigetron by Vitality di area top lane. Tapi waktu yang cukup banyak udah diberikan oleh Aran. Dan the best thing yang diberikan Aran adalah mereka kembali mendapatkan turtle-nya. Harusnya ya, karena Kevin udah spawn duluan dan free turtle untuk tim Liquid ID sekarang. Setelah Kevin yang memang ditangkap, tapi Aran yang langsung ngejar karena Nile juga. Ngebuat kesempatan terbuka lebar buat tim Liquid sekarang. Lagi-lagi say thanks to Aran kali ini. Walaupun Ubi Ungu ada yang lebih ungu ya. Ada tadi ketempelan Shogun. Dua lagi. Dua. Oke, ada yang lebih ungu. Tapi memang sudah kita bahas, kalau misalnya Nile berani kontes, ya worst-nya adalah dia kehilangan purple buff tanpa ada turtle. Sosonya dapat turtle, kehilangan purple. Ya win-nya ya gak kehilangan apapun di situ. Iya, walaupun habis turtle dia tumbang juga ya. Masih menunggu lagi untuk purple buff-nya spawn. Tapi apakah akan ada hadirnya tamu tadi undang nanti menuju ke arah purple buff? Tapi ketika diberikan, space-nya kabur. Kabur. Iya, gini kayak Leonie. Dia tamu tadi undang masuk ke dalam jungle, dibuka space-nya, dia kabur. Karena ternyata dia itu perangkap. Perangkap ya, dijebak ya. Itu perangkap semua. Takutnya dijebak. Soalnya udah ada Finn-nya juga kan. Yang lagi mencari informasi, inisiasi. Oh, Leonie, targetnya berikan Moreno. Itu terlalu over banget. Dan melakukan following juga nggak akan ada yang bisa. Leonie. Wow. Wow, jauh ya. Kalau kata Baloy, Leonie, what are you doing? Oh, Baloy gitu ngomongnya. Kalau gue ngomong ke Baloy, what are you doing? Oke. Ini what are you doing, Leonie? Tapi memang jauh banget. Dan itu juga sulit banget, bakal coba dipaksa. Tsunami Slam masih ada Purifier di depan sana dari Finn. Damage-nya terlalu sakit, tapi untungnya terlepaskan dari Bigetron by Vitality, mereka nggak kehilangan apapun. Dan ngomongin ke arah spell flicker pun juga nggak keluar di sini. Iya, hanya ada Purify ya yang nge-trigger tadi dari Kyo dengan Tsunami Slam. Tapi berarti nextnya kalau misalkan memang ada di team fight, ya bisa banget dipegangin nanti antara Shogun ataupun Finn. Dengan menunggu lagi turtle yang akan segera muncul. 1100 gold sekarang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Mau main pick off. Kalau kita lihat juga sebenarnya yang nyambut ini Nanael ya. Kayak tadi kan Kevin yang diangkat,
nyambutnya Nail masuk. Tadi kita sempat bilang kalau mungkin akan ada guard kali ya Ol ya, untuk lakuin following up dari Finn. Tapi ternyata lebih fokus menuju ke arah Karin di arah mid late game-nya. Yap. Pegangin ya. Right, tapi kali ini Well taken, langsung following up dari Shogun, di all in, flicker for defensive, bahkan nggak bisa menyelamatkan dirinya sama sekali. Kehilangan 2 turtle untuk para pasukan dari Bigetron by Vitality. Tapi jangan juga kehilangan karena purple buff. Dan bayangkan kalau di purple buff tersebut akan kehilangan juga. Tapi nampaknya Phil langsung ada Tsunami Slam, following up Damien. Real World Manipulation tidak ada lagi, Purify. Membuat Dio harus tertinggal di sana. Harga yang sangat mahal dari camping yang dilakukan oleh sosok dari Finn. Ya itu pentingnya informasi ya, spell cooldown tapi Kevin. One by one situation dengan adanya Kato di sana dan solo kill. Nanael berhasil mendapatkan solo kill di arah top lane. Iya, Battle of Kicauan V1 tadi di top lane yang akhirnya sudah dimenangkan oleh Nanael juga. Karena tadi cutthroat-nya pas pindah dari lewatin tembok itu tetap ngikut cara Kevin. Alright, dengan modal Heptasis itu dia. Damage yang disumbangkan oleh Nanael cukup banget tadi untuk bisa numbangin ke Kevinnya. Dan gak berhenti sampai situ karena pressure-nya ada purple buff yang bakal coba untuk di-invade tapi diusir mundur. Yes. Rachel langsung buka dia ke Chaos Assault. Itu kalau kata anak keren kan, retri merah dan bahkan di depan sana akan coba di all-in. Finn masih bisa flicker forward defensive memakai Shogun. Inilah mungkin alasan Moreno tidak menggunakan guard ya Ul ya. Dengan adanya real world manipulation dari tadi, dia bukan hanya menjadi sebuah following up damage atau crowd control, tapi dia mainin gimana caranya ngepegangin semua dari segi team fight-nya. Iya. Bisa juga memang memberikan poke damage sehingga akhirnya nanti Eman ataupun Nael bisa datang bersih-bersih. Ngepoke terus, harus ada yang ngepoke soalnya. Alright, tapi dengan adanya 2 tank killer ya bisa kita katakan nih, ada Drizzle dan juga Kyo, ini yang nantinya menjadi sebuah jawaban siapa yang nge-follow up di saat Leoninya melakukan inisiasi, even pun itu ke Shogun ya sebagai frontliner. Cuman balik lagi, di outrange kah nantinya dengan Moreno? Gue nggak tahu kenapa ya, gue ngeliat Leoni ini agak cukup berbeda karena Leoni salah satu roamer yang menurut gue sangat bersinar di regular season, bener-bener bersinar. Dari segala macam ya, mau inisiator, decision makingnya. Tapi kali ini dia kehilangan arah, dia kehilangan jati diri dia, bener-bener. Yang dimana regular season sering banget kan, band atas yang siapapun ketemu tim Liquid, itu respect hero-nya Leoni. Tapi lah Tsunami Slam, Leoni bakal coba dimakan ya circle. Tidak ada sedikit pun yang bisa menghentikan Nanael kecuali Ara nanti. Dan Kyo di belakang mereka cukup terganggu tentunya dengan ada reward manipulation menuju ke arah King Kevin. Tapi Aran bakal coba dipegangin habis-habisan. Kevin mencoba untuk melakukan satu bar retribution dan Nile masih melakukan retribution dan Kevin tidak ada jalan untuk pulang. Menuju ke arah belakang, menangkap satu point kill. Tapi dengan adanya Moreno menghentikan jalan berpasukan dari tim The Liquid. Blazing duet from Eman. Menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Liquid dan Rachel. Tidak bisa selamat dari Moreno. Wah, terbakar ya. Moreno double kill didapatkan dan itu dia parameter yang diberikan juga dengan adanya Moreno, bukan reward manipulation. Ngebuat dari Kevinnya, walaupun tetap maju, cuman tetap aja itu di dalam kotak reward manipulation. Betul sekali. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Dan kita baru ngomongin Leoni gak nyampe sedetik Ul. Langsung dimakan. Yap. Dan kalau mungkin banyak yang nanya, Bang, tapi kan emang nggak bisa ngindarin untuk menuju ke arah Tsunami Slam. Yes, tapi kan positioning berdirinya Leoni ini mempengaruhi loh. Iya. Untuk si Finn bisa ngebuka Ya. Tsunami Slam itu. Dan akhirnya sekalinya kelihatan kan, ya udah makan aja. Dengan perbedaan atribut di menit ke-9 ini juga yang udah semakin jauh ya. Cara damage follow up untuk Bigetron juga ternyata cukup untuk bisa mengeksekusi sosok Leoni sebagai roamer dari tim Liquid ID. Right, perfect. Kalau kita lihat ya dari apa yang dilakukan sama Bigetron, pick off the mythicals-nya, tahu banget tadi kapan harus bisa mengangkat Kyo di saat Purify-nya nggak ada. Betul. Trapping-trappingnya jadi serem gitu, apalagi sekarang vision-nya terbuka bebas banget buat Bigetron. Wah, ini bukan hanya vision ya. Ini lihat di menit ke-9 udah kebuka arah Oli defense. Dan kalau wave-nya nggak bener, ini bisa pecah Oli defense-nya. Udah pasti akan rugi banget untuk tim Liquid. Sedangkan dari Liquid, mereka benar-benar butuh bersama untuk bisa nutup karena Nile aja butuh 2 orang, bahkan 3. Ya, ini berat banget. Leoni udah ngebuka vision, terlalu jauh temennya. Ada baiknya lepasin gak sih? Lepas aja. Ada baiknya trapping di arah ward gak sih? Iya ya, bahaya ya kalau misalkan buat hanya mempertahankan purple buff. Karena secara itemnya sebenarnya ya tetap ada going one untuk Rachel, gitu pun dengan adanya Moreno plus Divine Glaive langsung ya. Yang bahaya juga ini, Nana udah punya Malefic Roar.
Heptasis Malefic Roar. Wah, retri merah, Heptasis Malefic Roar, bocor. Bocor. Tapi ya dengan keadaan yang tertinggal tim Liquid ID sepertinya tidak akan melakukan kontes paksa menuju ke arah Lord-nya. Berikan begitu saja cara gratis dan mencari pertukaran yang lain. Wave atas bakal coba untuk dimainin dulu. Dan yang bahaya dari tim Liquid ID ini sebagai follow up damage, Richel dan Kyo sama-sama hero farming. Oh, Leoni masuk ke dalam kanan Tsunami Slave! Leoni, happy birthday! Nampak langsung dipasang menuju ke belakang, blazing dan Promeman! Dengan reward manipulasi dari Moreno melakukan kombinasi 4 tertakedown. No will Liquid! Satu kaki mereka lagi-lagi ada dicurang. Liquid karena kesempatan kedua, ingat ini bukan upper bracket. Oke. Harus lagi-lagi dalam mode defense untuk tim Liquid ID. Wah, Bigetron gak akan ngendorin lagi serangannya. 1-2 base middle turret pun berhasil untuk didapatkan. Lord belum masuk loh. Apa itu kendor ul? Mereka semakin mencekik. Mereka membayangkan kalau turret semuanya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Lihat dicekik habis ul. Boro-boro ngasih nafas. Malah mereka ingin dapetin semua turretnya. Iya, Shogun udah punya Immortal. Dia bakal pede banget pasti untuk nangkep ke arah siapapun dari tim Liquid. Tsunami Slave masih ada revive langsung ada di belakang sana Dwi After yang berjalan Shogun. Nailnya bebas kadang-kadang kasar dan belakang dan berapa hebat. Membuat King Kevin takedown. Reward manipulation dari Moreno. Biasa terbuka dengan sangat besar. Menargetkan Kyo ke arah belakang. Tidak ada Kyo. Tidak ada yang bisa menghentikan para pasukan dari Bigetron. By Vitality. Mereka mengamuk dan memulangkan para pasukan berkuda. Liquid tersingkir dari MPL sisa 17.